penonton Bali, apa kabar? Berita Bali kembali hadir menyapa Anda dengan saya, Nandita Putri. Serangkaian berita aktual tentang Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah restoran di Jalan Monkey Forest, Ubud, terbakar dan menghanguskan seluruh bangunan. Seorang pria yang berprofesi sebagai dukun pijat ditangkap polisi karena diduga melecehkan pasiennya, seorang ibu rumah tangga. Kejuaraan Tari Tenggo International Indonesia Championship Preliminaries atau ICP 2023 dan Tenggo in Paradise ke-10 berlangsung meriah selama sepekan di Kuta Badung. Ubud kebakaran. Restoran milik Resort and Spa di Jalan Monkey Forest, Ubud, Senin malam terbakar. Api hampir menghanguskan seluruh bangunan restoran. Kebakaran ini membuat panik warga dan pengunjung restoran dan mereka langsung dievakuasi. 4 mobil pemadam kebakaran dibantu warga sekitar berusaha memadamkan api tidak merambat ke bangunan lain. Seorang saksi mata di seberang restoran mengatakan ia melihat api dari seberang jalan dan diduga api berasal dari bagian dapur yang terletak di lantai 2 restoran Resort and Spa. Cuma ada ini aja Pak, cuma ada asap aja di pojok sana Pak. Kita hubungin sama security-nya kalau ada kebakaran. Begitu, kita panik semuanya Pak. Terus kita hubungin dari pihak ininya, damkarnya untuk cepat ke sini. Ya. Terus suasana turis-turis tadi gimana? Turis-turisnya masih di dalam dia, cuman belum sempat diginiin Pak, diinformasi. Setelah Akhirnya diinformasi ya keluar turisnya. sempat panik Pak? Panik Pak, pas ininya besar Pak, asapnya Pak. Begitu dia sampai di sini, di telepon tadinya, apinya udah membesar sangat di atas. Nah itu sampai di sini saya pakai itunya, water channelnya, biar cepat penanganan. Ada 4 armada, Kawati, Ubud, dan Gianyar. Ada korban Pak? Masalah korban jiwa. Tidak ada korban jiwa maupun yang terluka dalam kebakaran ini karena seluruh pengunjung berhasil dievakuasi. Polsek Ubud masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Korban meninggal akibat penyakit rabies atau penyakit anjing gila bertambah menjadi 4 kasus di Bali. Terbaru, 1 korban yang meninggal ditemukan di Kabupaten Badung. Korban belum mendapat vaksin anti rabies usai digigit anjing yang terinfeksi virus rabies. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, total jumlah kasus gigitan anjing gila di Bali sejak Januari 2023 hingga hari ini mencapai sekitar 19.000 kasus. Namun Dinkes Provinsi Bali memastikan tidak semua kasus tersebut adalah rabies. Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyatakan Bali masih berada dalam zona hijau atau zona aman gigitan anjing gila. Ada sekitar 19.035 gigitan. Itu gigitan. Dan 4 orang yang meninggal. 1 di Bandung, 1 di Deleng, dan 2 di Jemberana. Itu yang meninggal kebetulan belum divaksinasi. Artinya waktu dia gigit, setelah 2 bulan kalau baru ketahuan dan belum sempat divaksinasi Pak. Nambah 1 lagi berarti Pak ya yang meninggal Pak? 4 ya, 4. Badung, Deleng 1, Badung 1 sama Jemberana. Orang digigit anjing itu belum tentu rabies. Oh gitu. Kan gitu, artinya kan sebagian udah divaksin juga anjingnya. Kalau tetap kita ini kan yang belum rabies tetap vaksinasi. Belum ada apa-apa. Gitu masih ya? hijau semua. Gitu. Oh, 2 1 kan nggak ada.
Sementara itu, stok vaksin rabies saat ini tidak mencukupi sehingga vaksinasi tidak maksimal. Dari sekitar 60.000 populasi anjing di Bali, baru setengah yang divaksin rabies. Selama ini stok vaksin di Bangli hanya dipergunakan dalam keadaan darurat, sehingga Pemkab Bangli akan menambah stok vaksin rabies dari provinsi. Tim Liputan melaporkan dari kota Denpasar. Kejaksaan Negeri Buleleng memusnahkan puluhan barang bukti yang berkekuatan hukum tetap. Sebagian besar barang bukti tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu. Pemusnahan barang bukti dilakukan di halaman depan Kejaksaan Negeri Buleleng pada Selasa pagi. Dari belasan perkara, 4 diantaranya merupakan kasus narkotika dengan barang bukti sabu-sabu padat serta sabu-sabu cair yang dikemas dalam 5 botol, serta peralatan hisap dan handphone yang digunakan pelaku untuk bertransaksi. Dari berbagai kasus yang ditangani kejaksaan, narkotika menempati porsi besar. Kejaksaan Negeri Buleleng berencana akan memaksimalkan jaksa masuk desa serta berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memberantas narkoba di daerah pinggiran. Kalau langkah-langkah antisipasi yang kami lakukan, kami lewat jaksa masuk sekolah memberikan semacam penyuluhan hukum, sosialisasi dampak daripada akibat narkotika itu sendiri. Sejatinya Singaraja ini dari pantauan kami, kebetulan kami berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi, Singaraja ini sudah mulai disasar oleh bandar-bandar besar untuk narkotika. Karena daerah heterogen Denpasar dan Badung ini sekarang ini, mereka sudah dikejar kemana-mana, mereka lari ke pinggir sekarang. Nah, maka dari itu, agar masyarakat Singaraja ini bisa mengantisipasi hal-hal seperti itu. Karena bahaya narkotika di kalangan generasi muda sekarang sudah semakin naik. Menurut Badan Narkotika Nasional BNN, jumlah peredaran narkotika di Bali meningkat pada tahun 2023 dan melibatkan warga negara asing. Sejak tahun 2002 hingga 2023, sekitar 500 orang ditangkap karena menggunakan narkoba. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng.